biasanya berkisaran antara 3-4 baris per paragraf, sedangkan pada media cetak bisa lebih panjang. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi, apa perbedaan yang mendasar pada paragraf karya tulis di media cetak dengan karya tulis di media online atau daring? Perbedaan mendasar itu nggak ada. Nggak ada perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar itu nggak ada. Mau dia di cetak, mau di media online, mau di daring, mau di langsung, tatap muka, ujian seminar proposal, dan lain sebagainya. Itu semuanya tetap sama. Nggak ada perbedaan mendasar. Yang penting kuncinya harus ada unsur-unsurnya. Itu udah paragraf gitu. Nggak ada perbedaan. Bu, kalau yang di online itu, Bu, karya tulis ilmiahnya apa pakai menjorok ke dalam? Apa pakai kalimat pembuka dan penutup atau kata penghubung? Ya pakai. Kalau itu dia jurnal, kalau itu dia skripsi. Nah, kalau yang kalian lihat itu hanya sebuah tulisan tulisan apa ya namanya? Tulisan blogger. Kemudian selain blogger, apalagi ya tulisan yang ada di, ya tulisan apa aja lah yang ada di komputer, itu harus termasuk termasuk dalam unsur-unsur paragraf. Tapi kalau tidak ada kalimat pembuka inti dan penutup, ya berarti itu hanya sebuah tulisan biasa aja. Catatannya adalah yang 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 dominan, yang memakai unsur-unsur itu untuk penulisan tugas akhir atau kalau blogger bebas sih, bebas ya. Ada topik, ada lebih dari 5 baris. Nah, itu saya lupa. Lebih dari 5 baris itu termasuk dalam sebuah unsur paragraf. Unsur itu maksudnya ciri-ciri ya. Ciri paragraf kayak kita loh, tinggi, putih, matanya sipit. Nah, itu unsur-unsur manusia. Dan unsur-unsur dari paragraf itu adalah dia memiliki lebih dari 5. Ya, begitu ya, teman-teman. Nggak ada perbedaan yang dasar. Sama. Tergantung kebutuhan kita untuk kemana. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tadi dari Kak Anggi. Dari paragraf di atas kan menjadi 5 bagian. Berikan contohnya. Oke, gimana bisa? Paragraf eksposisi ini apa pengertiannya? Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Bisa kamu berikan contohnya? Baik, jadi paragraf eksposisi kan dia pengertiannya berisi tentang penjelasan singkat, padat, tepat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Nah, jadi paragraf ini fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca, cenderung lebih bersifat ilmiah tuh gitu loh. Ilmiah tuh yang ada, yang kejadian-kejadian yang ada. Contohnya sekarang ini apa namanya? Kasus tentang pelecehan seksual pada anak usia dini. Nah, jadi kamu sedang mengamati, mengobservasi ada sebuah desa yang notabene kampung atau desa itu, ini contoh ya, kampung atau desa itu
banyak sekali yang terjadi kasus pelecehan seksual pada anak usia. Kenapa? Data yang pertama itu orang tua kurang memberikan edukasi kepada anak. Kemudian orang tua juga nggak paham apa itu seks kepada anak usia dini. Kemudian orang tua juga nggak ngerti tentang memberikan bagaimana caranya, istilahnya latar belakang pendidikannya nol lah ya, saya sampaikan gitu ya. Jadi kalian tuliskan itu berupa singkat, padat, tepat. Ada kejadian, contohnya gini nulisnya. Desa ini telah terjadi pelecehan seksual kepada anak usia dini pada hari Sabtu jam sekian tanggal sekian. Kemudian yang dilakukan oleh ayah atau orang tuanya sendiri. Itu hal yang kayak gitu kamu tuliskan sebuah paragraf. Hal yang kayak gitu kamu tuliskan di sebuah paragraf. Jadi si pembaca paham, kayak koran loh. Kayak koran, ini lebih kepada koran. Karena kan koran itu kan muatannya nggak banyak ya, sedikit. Jadi lebih singkat, padat, tepat. Itu kalau paragraf eksposisi. Ya nggak ada pembuka, inti, dan penutup. Yang penting jelas, singkat, padat, kemudian ada fakta-faktanya atau data. Yang penting datanya. Berapa orang yang sakit, berapa orang yang jatuh, berapa orang yang terluka. Nah, datanya itu ada angkanya di dalam. Mengenai fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu maksudnya fakta yang kita ambil berdasarkan angka atau data statistiknya. Itu kalau yang eksposisi. Nah, kalau yang dia narasi, penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologinya. Contohnya, saya menuliskan paragraf. Hari ini tanggal sekian jam sekian kami mengalami kejadian. Permasalahannya adalah kami berangkat dari rumah kronologinya diceritain. Kronologinya ditulis. Ada ininya loh, ada alurnya, kayak kasus pembunuhan itu direka ulang kronologinya. Paham ya? Nah, jadi berdasarkan kronologi yang terjadi. Nah, kemudian paragraf ini dinarasikan. Harus dijelaskan dengan sistematik. Ini juga sama. Gak harus ada inti, pembuka, dan penutupnya. Sama ini. Tujuannya apa? Tujuan agar si pembaca dapat membayangkan kejadiannya. Oh, rupanya kejadiannya kayak gitu. Oh, iya. Jadi ada kronologinya, si pembaca jadi paham. Kalau nggak pakai data nggak apa-apa. Yang penting ada alurnya. Si korban berjalan, kemudian si korban ditusuk, kemudian setelah ditusuk dia pergi. Nah, seperti itu. Itu paragraf narasi. Kemudian paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya. Nah, ini juga hampir sama. Ini juga hampir sama dengan narasi tadi, kronologinya dituliskan. Menggambarkan kejadiannya, penggambaran kejadiannya itu dituliskan gitu, dituliskan dalam sebuah paragraf itu. Jadi si pembaca merasa dia bisa mendeskripsikan bahwasanya kejadiannya seperti ini. Karena paragrafnya itu isinya hampir sama dengan kejadiannya seperti itu. Tapi biasanya yang menuliskan deskripsi ini adalah orang-orang yang menulis langsung, orang-orang yang terlibat langsung, yang melihat langsung. Kalau dia baca berita kemudian tuliskan, dia nggak akan dapat itu. Jelas yang deskripsi ini orang yang melihatnya langsung atau orang yang terjadi langsung, orang yang mengalami langsung lah, yang mengalami kejadian tersebut. Kalau si persuasi, paragraf persuasi ini ajakan, bujukan, ayo kawan-kawan, kalian tulislah sebuah paragraf kan. Universitas Pembangunan Pancabudi, mahasiswa baru dengan beasiswa sekian. Ayolah kita kuliah dengan fasilitas, ruangan, sambel, tugas bikin handle, ada kelas karyawan seperti itu. Jadi seolah-olah si pembaca itu, oh kayak gitu ya Unpad, yuk kuliah di Unpad. Nah, ada seperti, ayolah ramai-ramai kita kuliah di Unpad. Intinya itu tentang ajakan. Itu untuk dipersuasi. Nah, persuasi ini bebas, siapa aja boleh menulis. Mau yang melihat, mau yang mengamati, mau yang orang lainnya langsung, nggak apa-apa, bebas siapa aja. Kemudian argumen